Pada video terdahulu sudah kita bahas tentang 3 jenis takdir. Dan ini menjadi fondasi awal bagi kita untuk memahami tentang relasi antara manusia dengan Allah. Antara ikhtiar kita sebagai makhluk merdeka dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi begini, manusia itu lahir sebagai individu. Kemudian juga akan meninggal atau mati sebagai individu. Jadi individualitas merupakan hak asasi paling primer yang dimiliki oleh setiap kita. Maksudnya begini, kita lahir sebagai individu, meninggal sebagai individu. Di akhirat itu tidak ada yang namanya pertanggungjawaban komunal. Yang ada hanya pertanggungjawaban individual. Jadi setiap orang masing-masing nafsi-nafsi akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama di dunia. Jadi artinya kalau kita tidak punya kemerdekaan, kebebasan sebagai individu, maka mustahil kita akan mempertanggungjawabkannya sebagai individu di akhirat. Jadi memang tanggung jawab itu terletak pada diri masing-masing. Maka kita harus menggunakan kebebasan kemerdekaan individu itu secara baik supaya nanti bisa kita pertanggungjawabkan di akhirat. Nah, karena kita makhluk merdeka, kita disebut sebagai makhluk yang diberikan free will, kehendak bebas, kemerdekaan oleh Allah. Jadi sejak lahir memang sudah diinstal karakter-karakter ilahi dalam diri kita, di mana kita punya kemampuan kudrah dan iradah pada taraf tertentu untuk menentukan jalur ataupun nasib kita di dunia ini. Kita bebas memilihnya. Jadi kita ini makhluk merdeka bebas. Tapi kebebasan yang sangat bebas, kemerdekaan yang tidak dibatasi, kebebasan yang tidak terbatas, itu juga bisa menimbulkan kekacauan karena akan bertabrakan dengan banyak hal. Jadi tidak ada yang namanya bebas sebebas-bebasnya. Karena itulah makanya ada restriksi-restriksi, ada batasan-batasan, ada hambatan-hambatan bagi kita untuk menjadi makhluk yang super bebas. Kira-kira begitu. Dan itulah yang disebut dengan takdir. Jadi takdir itu adalah ketentuan, ketetapan, keputusan-keputusan Tuhan, hukum-hukum atau batasan-batasan. Jadi takdir, qada dan qadar, atau disebut dengan hukum-hukum tentang sesuatu, kehendak-kehendak Tuhan. Pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa ada 3 jenis takdir yang utama yang menjadi basis pembelajaran kita terkait ini. Yang pertama adalah manusia merdeka tapi dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku di alam. Jadi alam ini, objek-objek yang ada di alam semesta ini sudah punya hukumnya, sudah punya ketetapan-ketetapan, sudah punya kepastian-kepastian, kemestian-kemestian, keniscayaan yang disebut dengan takdir takwini, yaitu takdir yang memang sudah ada dalam unsur-unsur ciptaan. Jadi kita harus bergerak, berikhtiar, menyesuaikan diri sesuai dengan hukum-hukum alam ini. Jadi sebenarnya bukan pembatasan, alam itu sudah punya ketetapan sendiri. Jadi kita perlu mempelajarinya sehingga kita memahaminya. Dengan memahami itu melalui hukum-hukum yang objektif ada di alam, kita juga bisa membangun teknologi, bisa menciptakan karya peradaban dan sebagainya. Jadi ketetapan yang ada di alam yang sudah ditentukan oleh Tuhan itu menjadi alat bagi kita juga untuk berkreasi. Tentu akan kacau sekali kalau alam ini nggak punya hukum yang pasti, kita nggak tahu harus melakukan apa. Jadi karena kepastian itulah, maka itu memudahkan bagi kita untuk memanfaatkannya. Itu satu. Jadi satu sisi alam ini ada kepastian, objektif pasti, dan itu sekaligus menjadi positif bagi kita untuk memanfaatkannya juga sesuai hukum-hukum yang berlaku itu. Yang kedua, meskipun manusia itu makhluk bebas merdeka, tapi ada takdir, ketentuan lain yang membatasi kita sehingga tidak menjadi liar, dan itu disebut dengan takdir tasyri'i, takdir syar'i atau hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu meregulasi individu maupun masyarakat dalam konteks sosial, muamalah khususnya. Jadi kita diatur supaya tidak berperilaku liar sehingga menjadi tertib, menjadi law and order, menjadi baik, menjadi menjadi patuh terhadap situasi atau kondisi yang ada dalam masyarakat. Jadi
Misalnya kalau siapapun yang berlaku baik, dia pasti akan sukses bahagia. Siapapun yang berlaku jujur, siapapun yang berlaku rajin, disiplin, siapapun yang yang dermawan dan sebagainya, itu hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang sangat rasional sekaligus juga sudah diformulasikan dalam kitab suci untuk diikuti, dan itu ketetapan Tuhan, sesuatu yang pasti itu. Pasti itu hukum-hukum universal syariat itu. Dalam Al-Quran itu hukum-hukum syariat itu generik dibahas, itu merupakan sesuatu yang sifatnya sangat universal. Siapapun yang ikut itu pasti akan baik, sesuatu akan bahagia, akan sukses pada tataran masyarakat. Karena itulah makanya hukum-hukum ini, ketentuan-ketentuan ini, keputusan-keputusan Tuhan ini sesuatu yang wajib diikuti supaya kalau kita ingin sukses, tenang, dan bahagia. Itu namanya takdir tasyri'. Yang ketiga ada yang paling khas yang namanya takdir zati, takdir ruhi, atau takdir nafsani atau anfusi. Jadi ada ketetapan Tuhan di alam ruh, ada ketetapan Tuhan dari Lauh Mahfud, ada ketetapan Tuhan dari dirinya sendiri, dari sisi Tuhan sendiri tentang apa yang terbaik bagi kita. Makanya ini disinilah orang kadang-kadang salah memahami, seolah-olah Tuhan sudah menentukan segalanya dari alam sana. Iya, memang sekilas seperti itu, tapi maksudnya begini, memang Tuhan sudah menentukan, punya ketetapan-ketetapan yang terbaik untuk hambanya. Misalnya begini, tiba-tiba Anda dapat undangan pergi keluar daerah. Pertanyaannya, apakah itu baik atau buruk menurut Tuhan? Kalau Anda punya kedekatan dengan Tuhan, Anda bisa bertanya kepada Allah, dan dia akan menjawab. Ya, bagi orang yang dekat dengan Allah akan menjawab itu. Akan dijawab bahwa ya silakan pergi, bagus. Atau jangan pergi, itu tidak bagus. Itu ketetapan Tuhan. Ketika Anda memilih untuk ikut caleg misalnya, bagaimana ketetapan Tuhan terhadap pilihan Anda itu? Anda sebagai makhluk merdeka, itu bebas aja menentukan nasib Anda. Nyalek aja, nggak ada urusan sama Tuhan. Lakukan aja A, B, C, D, nggak ada urusan sama Tuhan. Bunuh aja orang, nggak ada urusan sama Tuhan. Lakukan aja sesuatu yang baik ataupun buruk, itu nggak ada urusan sama Tuhan. Sebagai makhluk merdeka, Anda bisa memilih melakukan apapun. Pertanyaannya, ketentuan Tuhan terhadap pilihan Anda itu boleh atau tidak, baik atau buruk. Bagaimana keputusan di alam Lauh Mahfud sana dari sisi Tuhan? Disinilah orang sebagian besar itu gagal memahami takdir ini. Jadi bergerak sesuai keinginan-keinginan, ikhtiar-ikhtiar masing-masing, tapi tidak bisa mengkonfirmasi keputusannya dengan keputusan-keputusan yang ada di sisi Tuhan. Boleh jadi kadang-kadang ketika kita ingin melakukan A, B, C, D, Tuhan melarangnya, atau justru Tuhan mengizinkannya. Nah, izin atau larangan inilah sebetulnya keputusan-keputusan dari Allah, takdir-takdir, ketetapan-ketetapan. Jadi kalau kita bergerak menurut takdir Allah, ketika diizinkan maka kita melakukannya, kemudian kita berikhtiar, maka terjadi sesuatu. Inilah disebut dengan takdir yang baik atau kada yang baik. Ada juga kadang-kadang orang memilih melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu menurut keinginannya sendiri, menurut pemahamannya sendiri, menurut hukum-hukum yang dia pahami, padahal sesungguhnya Tuhan melarang itu. Nah, dia melakukan itu, dan itu terjadi, dan itulah disebut dengan kada yang buruk. Jadi kada yang buruk adalah ikhtiar-ikhtiar, kejadian-kejadian yang dilakukan oleh seseorang yang itu sebenarnya tidak ada izin dari Tuhan. Sedangkan kada yang baik, takdir yang baik adalah hasil-hasil ikhtiar, hasil-hasil usaha yang dilakukan yang sebelumnya telah ada izin dari Tuhan. Nah, inilah yang khas yang mesti dipelajari sebenarnya. Ini khas tradisi tariqah atau dan tradisi sufistik kenabian, bagaimana seseorang bisa mensounding keinginan-keinginan bebasnya, kemerdekaannya langsung kepada Tuhan, sehingga memperoleh keputusan apakah dia bisa melakukan itu atau tidak. Ini ilmu yang langka, ini ada dalam Islamic mysticism. Bisa dipelajari kalau kita menempuh metodologi zikrullah atau metode sufistik tertentu dalam bidang ini. Inilah yang disebut takdir bebas berikhtiar, tapi kita harus tunduk kepada alam, kepada hukum syariat, dan kepada kehendak-kehendak Tuhan yang dibisikkan langsung dalam diri kita. Demikian guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.